قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالتوحيد والسنة وجعلنا من أتباع خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وبنات البيوت، البنات وأمهات، نعم، حفظكم الله ورعاكم ووفقنا الله وإياكم لكل خير واستعملنا في طاعته وثبتنا على دينه حتى يأتينا اليقين. Paham insyaallah ya doa tadi? Paham ya? Apa isi doanya? Insyaallah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di ini musola namanya. Musola atau surau ya? Nah. Surau Baitur Rahmah. Al-Hidayah. Surau Al-Hidayah. Di Madrasah Baitur Rahmah. Sahih? Jama'ah baina rahmah wal hidayah. Faqad kamulatin ni'mah. Siapa yang diberi oleh Allah hidayah, maka dia telah mendapatkan rahmat. Dan rahmat Allah yang paling mulia, yang paling utama adalah hidayah. Semoga yang hadir Ustaz yang Masya Allah, salam ulama, Insya Allah 20 tahun yang akan datang, 25 tahun, Insya Allah anak Ustaz yang sekarang ini yang akan tampil, yang akan membimbing ya umat dan masyarakat pada jalan kebaikan. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua para pengikut Nabi dan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memilih kita semua sebagai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bertauhid dan yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari pedoman hidup sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat yang mungkin banyak dari mereka yang belum terbesit di hatinya ya, untuk belajar, untuk mengenal tauhid ya, untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang mulia, yang wajib disyukuri, dan juga yang wajib
kita jaga bersama, kita pelihara bersama. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, anak-anak saya sekalian yang saya cintai, Ustaz melihat di wajah-wajah antum semua ini, insyaallah cahaya iman, cahaya ilmu, ya, insyaallah cahaya ahli Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu, ya. Begitu juga Anda melihat di wajah para ikhwah yang hadir pada kesempatan kali ini, insyaallah terpancar cahaya iman dan cahaya sunnah. Ini insyaallah sebagai pertanda bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, yang menyeru umat manusia untuk kembali kepada ajaran Allah, untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah, dengan agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib bersyukur dengan segala keterbatasan, kesederhanaan. Mereka yang belajar dunia di sana, gedung tempat belajar, wah, mewah semua. Fasilitas tempat belajar begitu mahal. Berbagai kebutuhan terpenuhi. Dan kita di tempat yang sangat sederhana ini, alhamdulillah, masya Allah, ya sederhana tapi empat aslinya. Di belakang ada lagi 6. Tak boleh lama-lama di sini. Nanti kedinginan. Masya Allah. Di STDI, Sekolah Tinggi Dirasat Islam Imam Syafi'i di Indonesia, Jawa Timur, masjid terbuka tanpa AC. Ya, tapi tak apa-apalah di sini terus dipertahankan AC. Dari para kemampuan. Alhamdulillah. Karena secara pribadi sangat bergembira, ya, boleh datang ke sini bersua dan bertemu dengan saudara-saudara seiman dan seakidah, anak-anakku yang kucintai, ya, dan para ikhwah sekalian, para akhwat mungkin di sana di belakang, ya, Mahat yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita ingin mudzakarah, ingin saling mengingatkan. Anda tidak akan menyampaikan ilmu kepada ada Ustaz Yunus di sini dan Ustaz yang lain. Tidak berbeda, ya, tidak ada perbedaan antara yang sampaikan beliau dengan apa yang disampaikan. Karena ilmunya sama, sumbernya sama. Dari mana? Al-Quran, Sunnah, dan sesuai dengan pahaman salafus saleh. Ada perbedaan? Tak ada perbedaan, karena sumbernya sama. Hadis yang pelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Tauhid, berarti kitab Tauhid Sahih, ya. Jadi bisa beli kitab Tauhid terjemahan, betul? Ya, Tsanawiyah, Tsanawi 3. Masya Allah, hafal semua itu. Itu dihafal hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, ya. Karena ilmu itu memerlukan hafalan, tak cukup pemahaman, dihafal dari dalilnya,
dipahami maknanya, dan terus dimuzakarah. Kalau dihafal, kemudian ditinggalkan, tidak dimurajaah, dia akan hilang. Betul? Nah, maka bersungguh-sungguhlah ya anak-anak sekalian belajar. Jangan dipikirkan untuk tampil lebih dahulu. Tak dipikirkan itu. Ya, akan datang suatu saat waktunya anak-anak semua yang duduk di sini, yang tampil berkhutbah, menjadi pensyarah, menjadi ustaz, mudarris yang mengajarkan ilmu agama. Sekarang waktunya belajar, waktunya bersungguh-sungguh, waktunya menghafal, ya, menghafal hadis, menghafal Al-Quran yang pertama, hadis, ya. Ilmu para salafus saleh, bersungguh-sungguh memahami kaidah-kaidah ilmu, ya, ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, ilmu usulnya, ilmu tafsir, ilmu hadisnya, dan juga bersungguh-sungguh dalam memahami ilmu bahasa Arab. Ya, di sini bahasa Arab atau bahasa Melayu? Hah? Bahasa Malaysia atau bahasa Arab? Hah? طيب نجرب الآن نتحدث بالعربية. من يريد أن يتكلم معي بالعربية؟ طيب sekejap saja ya, sabar شوية ها. طيب أبنائي من يريد يتكلم بالعربية؟ أنت اسمك من يا ولدي؟ إقبال. كم عمرك؟ 17 سنة. ما شاء الله. ماذا تدرس في هذه المدرسة؟ ماذا تدرس في هذه المدرسة؟ نعم، تدرس علوم الشرعية. نعم، ما هي هذه العلوم؟ طيب اسمك يا ولدي؟ أنا ولدي ولا أستاذ؟ أنت أستاذ ولا طالب؟ أستاذ طالب. اسمك من؟ نعم، محمد. أميل. أميل. تميل إلى ماذا؟ أميل. ما لا يميل. ما معنى ما لا يميل؟ أمير المؤمنين. الله أكبر. ما شاء الله. إن شاء الله سأكون أمير المؤمنين في العلم والحديث نعم بإذن الله إن شاء الله. ماذا تدرس في هذه المدرسة؟ العقيدة. وماذا كذلك؟ العلوم الشرعية. هل أنت تحب العربية أو تحب اللغة الملوية أكثر من الملوية؟ بارك الله فيك. الحمد لله على كل حال. ما رأيكم بالعربية؟ أحسن من الملوية من أندونيسيا ولا؟ بل أحسن اللغات، أليس كذلك؟ أفضل اللغات. نعم، وأحسنها لغة القرآن، لغة السنة، لغة العلوم الشرعية. وجميع أئمة الإسلام يتحدثون بالعربية. صحيح؟ الإمام البخاري من أين؟ بخارى، ليس من الدول العربية. وكيف كتب الصحيح البخاري؟ وهكذا بقية الأئمة. نعم،
Sahih jemaah. Walladzi kataba lisanul Arab Ibnu Mandur lisan min al-Arab كذلك يستاذ وغيره. ولذلك maaf ini bukan bersatu ya. Jadi sedikit bicara masalah ya, karena sudah termotivasi. Jadi bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh belajar bahasa, dipraktekkan ya, belajar bahasa, percakapan harian, baca kitab yang berbahasa Arab. Ya Ustaz, antal mas'ul ya Ustaz. Mas'ul. Anta mas'ul bita'limihim wa qudwah lahum bi'idnillah. Barakallahu fikum. Baik, kembali kepada tajuk kita. Apa tajuknya? Tausiah, nasihat. Ana secara pribadi sangat bergembira ya, senang sekali bersua dan bertatap muka sehingga lupa apa yang mau disampaikan ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Berapa jumlah yang hadir sekarang? Kira-kira berapa? Ada 50 orang, 60, dan belakang juga. Ya. Jumlah kaum muslimin yang di luar ruang ini berapa? Berjuta. Penduduk Malaysia berapa? Yang muslim berapa? 16 juta. Muslimin ya. Yang ahli sunnah dari 16 juta berapa? Banyak sedikit. Banyak sedikit. Sedikit banyak, sedikit dan banyak. Sahih. Qalil. Wahakadha ahli sunnah di kulli zaman wa makan. Ahli sunnah wal jamaah setiap masa, setiap waktu, setiap zaman, aqallun nas. Aqallun nas ya, orang yang paling sedikit, tapi mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Imam Hasan al-Basri pernah berwasiat kepada kita ahli sunnah. Apa kata beliau? Ya ahli sunnah, tarafaku wa innakum aqallun nas. Dalam sebuah riwayat nasihat Allah masalah istansu bi ahli sunnati khairan fa innahum aqallun nas. Wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ya, berkasih sayang sesama kalian. Sesungguhnya kalianlah orang-orang yang minoritas, orang yang sedikit. Mari kita saling memberikan wasiat bersama ahli sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang sedikit ya, di setiap saat dan waktu. Alhamdulillah. Tapi yang sedikit itulah yang dimuliakan oleh Allah, karena yang sedikit yang mengikuti kebenaran. Mayoritas umat manusia ya, kebanyakan umat manusia mereka berpaling dari kebenaran. Mereka mengikuti hawa nafsu. Oleh karenanya jangan bersedih, tapi hendaklah kita bergembira, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat hidayah kepada kita semua. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Katakanlah, Fadlillah wa rahmatih, karunia dan rahmat Allah. Bagi dalika beliau pun hendaklah kalian bergembira dengan karunia dan nikmat Allah. Itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan dari nikmat atau perkara dunia. Nah, tidak ada nikmat yang lebih mulia di dalam Islam daripada nikmat menjadi pengikut Rasulullah yang setia berjalan di atas sunnah. Nah, sebagian ulama salaf dulu pernah mengatakan, la adri bi ayyi ni'matin ana afrahu biha, bi ni'matil islami atau bi ni'matis sunnah. Beliau mengatakan, aku tak tahu nikmat mana yang lebih berbahagia aku mendapatkan, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah. Nah, oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk saling tolong menolong, saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah, saling bahu-bahu membantu, ya, tolong menolong, ta'awul birri wa taqwa. Nah, ta'awul birri wa taqwa di dalam mempelajari nikmat sunnah ini, di dalam memperjuangkan nikmat sunnah, di dalam membela nikmat sunnah, dan menyampaikan nikmat sunnah ini kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, ya, ibu kita, kakak kita, abang kita, kerabat kita, pemilik kita, masyarakat. Nah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi poin yang pertama, wasiat yang pertama, mari kita bergembira dengan nikmat sunnah ini. Jangan bersedih. Jangan karena jumlah minoritas kita merasa hina. Tidak boleh. Karena kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikut. Nabi Nuh, ya, insyaallah anak-anak sekalian yang belajar menghafal Al-Quran, Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? Bentar, berapa tahun saya? Nabi Nuh berdakwah 900 berapa? 950 tahun, Masya Allah. 950 tahun. Nah, umat-umat dahulu panjang umurnya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Siapa yang beriman? Berapa yang beriman dengan Nabi Nuh? Qalil. Yang masuk perahu dan sampan Nabi Nuh sedikit. Beserta juga hewan, ya, binatang yang lain. Sedikit. Anak beliau tenggelam, binasa, kafir. Sedikit. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Baitul Rahmah ini berapa tahun? 8 tahun. Belum genap 10 tahun. 8 tahun. Dan berapa jumlah santri? Jumlah murid 180. Nabi Nuh 950 tahun. Tak sampai dihitung jari. Betul? Ya, alhamdulillah. Ini yang kita wajib syukuri. Maka semua kita harus wajib berta'awun 'alal birri wat taqwa.
sesuatu yang paling besar, yang paling mulia, yang wajib kita bertahun di dalamnya, memperjuangkan agama Allah ini. Ini merupakan bentuk syukur terhadap nikmat sunnah ini. Ya, bersyukur kita. Kata Imam Ibnu ada 5 fondasi syukur, 5 landasan syukur terhadap nikmat. Ya, yang pertama, landasan yang pertama, meyakini, mengimani, mengakui bahwa seluruh nikmat datang dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita banyak memuji dan memuja Allah dengan lisan. Alhamdulillah bi kulli halin wa waqt. Selepas tidur kita ucap apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Sebelum tidur ucap apa? Alhamdulillah, di antaranya alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'min. Memuji Allah, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tempat tinggal, semua dari Allah. Alhamdulillah. Banyak di sana saudara kita yang belum dapat tempat tinggal, belum dicukupkan kebutuhan hidupnya. Keperluan hidup belum cukup pada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menggunakan nikmat di jalan yang diridhoi Allah. Seperti sekarang nikmat sunnah ini, nikmat kita bisa belajar di sini, kita boleh belajar di sini. Nikmat kita memiliki yayasan atau madrasah Baitur Rahmah, yang musalla, surau hidayah, nikmat dari Allah. Mari kita ramaikan, kita makmurkan. Ini salah satu bentuk syukur kepada nikmat ini. Ya, syukur. Kemudian landasan yang keempat, kita selalu memupuk dalam diri kita cinta kepada Allah yang memberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat minum, pakaian, tempat tinggal, kereta, dan semua lahir nanti, nikmat keluarga, anak, kedudukan, tempat tinggal, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim, al-iqbal ila ta'ala ala ta'atillah, terus bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, syukur. Poin yang selanjutnya dalam tausiah ini, hendaklah kita senantiasa dalam berpegang teguh dengan sunnah untuk selalu bersabar. Bersabar dalam belajar, ya, dan bersabar dalam menghafal, anak-anak sekalian, ya, menghafal Quran, menghafal hadis. Sabar untuk, ya, mungkin berpisah dengan orang tua, sabar dengan segala kesederhanaan, ya. Kalau mungkin di rumah
mungkin makanan yang lezat-lezat, ya minuman yang lezat yang disediakan sama orang tua, betul. Di sini mungkin seadanya, secukupnya, ya. Di rumah mungkin tempat kasur, tempat tidur yang empuk, betul. Di sini mungkin ada kasur biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Kita dulu belajar Ustaz, ya, tahun ya 1990, tak pakai kasur, nah, tak pakai tilam, tahu kasur ya, tilam ya, bukan talam ya, tahu beda lagi kan, talam tempat sahabat atau makan ya, nah, kita menamakan kasur jadi tilam. Nah, kalau tikar apa dari apa itu, yang terbuat dari apa? Ya, apa namanya? Tikar, tikar ya. Ya, kalau tidur tak terpakai apa alas, ya membekas di punggung ya. Nah, ya. Kan Masya Allah, alhamdulillah, ada kasur, ada AC, Masya Allah ya. Nikmat apa lagi? Pernah kelaparan sini? Tak pernah ya? Belum sempat lapar. Cepat lapar kena AC-nya. Ya, nikmat. Nah, nikmat seperti itu kita lebih bersemangat belajar. Bertambah malas, bersemangat belajar. Ya, bersemangat belajar. Karena nikmat sunnah ini, nikmat ilmu atau agama ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran yang dibangun di atas ilmu. Nah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh belajar ilmu, maka kita ya tidak jujur dalam pengakuan saya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, agama mereka, ajaran mereka berdasarkan ilmu, bukan fanatik, bukan taklid, bukan dongeng cerita. Ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ya, jadi harus bersungguh-sungguh sekalian ya belajar. Baik. Begitu juga pada ikhwah sekalian, akhwat, ya. Kita khususkan waktu untuk datang belajar. Ya. Dikhususkan waktu datang belajar, kita ramaikan. Dengan kita datang, saling bertatap muka, bersua, memberikan semangat, saling mendukung, memberikan semangat, saling mengingatkan. Ya. Kalau kita lalai, ada yang mengingatkan. Kita keliru, ada yang salah, ada yang membenarkan. Kalau tertidur dalam kajian, ada yang membangunkan. Betul? Ini diramaikan, diajak yang lain. Itu tugas kita. Nah, ta'awun. Nah, karena jumlah kita yang minoritas sedikit, maka dengan bersatu, berkasih sayang, berlemah lembut, yang sedikit semakin terasa banyak dan yang lemah terasa kuat. Ya. Dan itu merupakan kaidah yang mendasar dalam agama kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan perkara yang lebih utama untuk kita berta'awun ini memperjuangkan agama Allah, tolong menolong dalam ya menyebarkan kebaikan. Ya. Poin yang selanjutnya, ini tidak berurutan saja. Seperti apa yang terbesit di benak pikiran disampaikan ya. Nah, yang selanjutnya, jangan dikira orang-orang yang menyampaikan kebenaran jalan yang lurus.
Ya, jalan lurus kayak jalan tol. Di sini jalan apa? Tol juga. Ya, jalan tol. Malaysia semua jalan tol semua ya. Di Indonesia ya tol tapi banyak lubang-lubang. Tapi tol semua mulus jalan. Jalan dakwah, jalan ilmu tidak semulus jalan tol. Banyak liku-liku, ya, banyak lubang-lubangnya, ranjau-ranjaunya, ya. Banyak rintangan, betul, banyak rintangan. Maka kalau belajar ilmu, mau tidur yang nyenyak, sambil ngorok-ngorok tuh apa? Keluar suara apa namanya sini? Mendengkur ya. Mau belajar ilmu, ya, itu yang bukan belajar ilmu. Di dalam menyampaikan ilmu, ya, berharap semua orang setuju dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tak mungkin. Karena apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan bertentangan dengan keinginan dan nafsu manusia. Nah, sekarang kita ingin manusia suka kepada kita, atau kita ingin meluruskan kebiasaan yang tidak baik, atau ingin merubah akhlak budi pekerti yang tidak baik tadi. Ya, kalau kita ingin agar manusia suka kepada kita, senang kepada kita, maka kita akan menyampaikan apa yang sesuai dengan selera mereka. Ya. Tapi bila kita ingin meraih ridha Allah, ya, dan agar mereka sesuai dengan agama Allah, keinginan Allah, maka kita akan bersungguh-sungguh menyampaikan apa yang akan mendatangkan ridha Allah, sekalipun manusia tidak suka kepada apa yang kita sampaikan. Karena tujuan kita apa? Allah, agama Allah. Ya. Nah, jalan dakwah ini banyak arah jauhnya, banyak durinya. Ya. Tidak mulus. Tadi kita sampaikan Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim, bagaimana dakwah beliau? Sendirian. Dihancurkan, menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh ayahnya dan juga kaumnya. Ketahuan, maka dibakar, dilemparkan ke dalam api, lalu jadikan api menjadi dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Diuji untuk membuktikan kecintaan, ketulusan cinta beliau sehingga berhak mendapat julukan Khalilur Rahman. Diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Diperintahkan menyembelih anaknya. Karena Allah ingin membuktikan apa masih ada dalam hati Ibrahim, sedikit ruang kecintaan kepada selain Allah. Diuji Allah, dicinta pada anak Ismail, ya, mungkin ya supaya ya udah bisa membantu ayahnya membangun Ka'bah, kan begitu. Diuji, beliau diperintahkan menyembelih anaknya, dia lawan mimpi, ya. Nah, ditawarkan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi yang menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Ismail, if'al ma tu'mar. Lakukan ayah. Begitu beliau akan menyembelih, maka telah terbukti ketulusan cintanya. Maka dia angkat menjadi Khalilur Rahman. Maka diganti Ismail dengan apa? Dengan domba atau kibas, ya. Ujian. Ya. Bagaimana Musa dalam berdakwah
menghadapi Firaun bersama Harun, ya, luar biasa. Bagaimana juga Nabi Isa sampai ingin dibunuh dan diangkat oleh Allah. Dan bagaimana dengan Sayyiduna wa Sayyidul Mursalin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam perjalanan dakwah Nabi menyeru kepada tauhid, pada sunnah ini, banyak hikmah dan pelajaran dalam hidup kita. Dalam sisi kesabaran, tunggu dulu, dalam sisi kesungguhan beliau, ya. Mungkin Ustaz Yunus telah pernah bercerita di sini berapa jarak antara Mekah dengan Taif. Berapa jarak? Berapa kilo, Ustaz? Oh, mungkin 80 kilo ya. Jarak antara Mekah dan Taif. Rasulullah pergi menyampaikan dakwah. Berjalan apa? Jalan kaki. Ke Taif. Tidak ada bus, tidak ada kereta, tidak ada motorsikal, tidak ada tren, tidak ada pesawat, jalan kaki. Sampai di Taif, mendatangi pemuka-pemuka masyarakat di sana, ditolak, bahkan dilempari dengan batu. Sampai berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi manusia, menyampaikan dakwah, menawarkan dakwah untuk beriman. Ya, resikonya, akibatnya dihina, dicaci, dilempari. Bagaimana Rasulullah kesungguhan beliau dalam berdakwah. Beliau disakiti sampai kaki beliau berdarah, dilempari dengan batu. Tapi apakah beliau membalas untuk dirinya? Apakah beliau membalas untuk dirinya? Tidak. Tapi beliau memiliki optimisme yang luar biasa. Dalam hadis yang sahih, dalam kisah perjalanan beliau ke Taif, ini pelajaran bagi kita ahli sunnah secara khusus, yang insya Allah kita tulus niat untuk memperjuangkan agama Allah, sunnah. Datang Jibril bersama malaikat apa? Malaikat gunung, ya, Malaikul Jibal, betul? Menawarkan kepada Nabi. Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna Allah qad alima ma fa'ala qaumuka bik. Nah, wa qad arsala ilayka malaikal jibal famur bima syi'ta wa qul amru ilayk. Lalu malaikat gunung mengatakan, nah, ada turidu, nah, turidu an utbiq alaihim al-akhshabaini. Wahai Muhammad, apakah mau dua gunung yang besar aku angkat kemudian dijatuhkan ke penduduk Taif? Apa kata Nabi SAW? La, tidak. Tidak. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim ya Abdullah. Subhanallah. Tidak malaikat Jibal. Kalau kita disakiti, ada kesempatan membalas. Kira-kira bagaimana? Perdana Menteri Malaysia sebulan
kamu pernah disolimi oleh si fulan? Iya. Nah, saya sekarang Perdana Menteri, sila balas, saya yang jamin. Gimana? Diterima? Oh iya, ini kesempatan, saya akan balas, saya habisi nyawanya. Karena kita banyak yang membalas untuk kepuasan nafsu dan kepuasan diri kita. Dalam berdakwah tidak ada kalimat itu, tidak ada dendam. Karena yang berdendam itu ingin kepuasan dirinya. Di dalam berdakwah tidak berdendam, tidak diterima dakwah kita, ditolak dakwah kita, tidak ada masalah. Karena hidayah petunjuk di tangan Allah. Betul? Tapi kita memohon optimisme, berharap, bersungguh-sungguh, serta dengan harapan dan doa, semoga mereka dapat hidayah. Maka Rasul berdoa, aku berdoa, berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi orang tua mereka, generasi muda, anak-anak yang akan beribadah kepada Allah. Terbukti atau tidak? Terbukti, dikabulkan oleh Allah. Sehingga menurut tauhid beriman, lahir mereka para mujahidin, orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah. Itu tujuan dakwah kita. Bagaimana umat manusia seluruhnya bisa beribadah kepada Allah? Tidak ada tujuan lain. Bukan memperkaya diri, bukan harus menjadi orang yang tampil di depan beliau, harus menjadi orang dikultuskan, diagungkan, bukan itu. Tapi bagaimana umat manusia menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah? Juga dakwah sunnah, mengajak umat kepada tauhid. Harus optimis, jangan pesimis. Ya, optimis, jangan pesimis. Sabar, itu kesabaran. Dalam hadis yang lain, bagaimana kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal turunnya wahyu. Ya. Turunnya wahyu, kemudian beliau ketakutan karena sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, betul. Sudah disampaikan kisah itu sama Ustaz Sa'afi, udah ya? Nah, kisah turunnya wahyu. Nah, turun wahyu, Nabi pulang menjumpai istrinya Khadijah, Khadijah, dalam ketakutan, yang menggigil, ketakutan. Dipeluk oleh malaikat, suruh Iqra, tak bisa baca, mana Nabi Khalid 3 kali, kemudian dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau kembali ke rumah menghadapi istrinya Khadijah. Kemudian Khadijah, istri yang solehah, berusaha untuk menenangkan diri Nabi. Kalla lan yukhziyaka Allah abada. Allah tidak akan mencelakakan. Tak mungkin. Kenapa? Engkau orang yang baik. Innaka latasil rahim, yang musilatul rahim. Innaka latuqri'ud dhaif, memulihkan tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, membantu dalam kebaikan. Wa tasduqul hadis. Ya. Orang yang jujur, orang yang baik, yang membantu dalam kebaikan, yang saleh, tak mungkin Allah hinakan, tidak mungkin celaka. Maka beliau pergi kepada siapa? Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal punya ilmu tentang kitab Injil dan Taurat sebelumnya. Sampai Waraqah bin Nawfal, dia bertanya, apa yang dilihat, apa yang engkau saksikan?
Diceritakan oleh Nabi SAW apa yang terjadi. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Dzakan namusul ladzi utiya bihi Musa. Apa yang kau dapatkan Muhammad itu adalah wahyu yang juga diberikan kepada siapa? Musa sebelumnya. Artinya sama-sama wahyu. Musa dapat wahyu dan kamu juga dapat wahyu. Berarti kamu adalah nabi. Oke? Nabi bertanya, atau sebelumnya orang mengatakan, seandainya umurku masih panjang dan aku menjumpaimu, niscaya aku akan menolongmu, akan membelamu. Kemudian Nabi bertanya, ini pelajaran terpenting. Atau Waraqah mengatakan, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tapi ya ahli sunnah, tidak seorang pun yang datang kepada manusia membawa, menyampaikan apa yang kau sampaikan oleh Muhammad, kecuali akan disakiti, dihina, dicaci. Betul? Di sini gimana? Aman-aman saja? Alhamdulillah. Malaysia aman saja, alhamdulillah. Tak ada apa namanya provokasi, tidak ada tuduhan-tuduhan negatif, tak ada ya, aman semua ya. Alhamdulillah. Tapi jangan merasa aman. Ya. Kata Waraqah, setiap orang yang datang menyampaikan, membawa apa yang engkau sampaikan, yang kau bawa Muhammad, pasti akan diuji. Dia disakiti, dizolimi, atau bukan dizolimi, tapi disakiti. Ya, disakiti. Ini rintangan. Kemudian Nabi SAW, ya, Nabi SAW bertanya lagi, amukhrijiyahum, apa artinya? Apakah mereka, siapa mereka? Penduduk Mekah. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Mekah kota kelahiran Nabi SAW. Apakah penduduk Mekah akan mengusirku, mengeluarkanku, ya, mengeluarkanku dari Mekah? Nah, kata Waraqah bin Nawfal. Kemudian beliau melanjutkan perkataan tadi. Subhanallah. Jadi Nabi sudah mengetahui bahwa beliau akan diusir dari kota Mekah. Kapan terjadi itu? Kapan hijrah? Hijrah kapan? Bila terjadi hijrah? Tahun berapa? Hah? Nah, setelah 13 tahun beliau berada di Mekah. Jadi awal turun wahyu beliau sampaikan kepada beliau 13 tahun beliau berdakwah, berbagai rintangan, dibaikot, macam-macam. Ya. Sampai beliau ini dibunuh, kemudian berhijrah, diperintahkan oleh Allah. Terbukti. Artinya apa jemaah rahimakumullah? Bersiap dirilah. Bila kita tulus berdakwah, menyampaikan kebenaran, harus sabar menghadapi cobaan, rintangan, cacian, makian, dituduh inilah, macam-macam. Ya, itu biasa. Kita berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Semakin kita bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, mengajak pada sunnah, semakin berat, semakin banyak rintangan. Jadi bila kita tidak mendapatkan rintangan, aman-aman saja, perlu dipertanyakan berarti kesombongan kita. Ya, biasa-biasa saja. Maka perlu ditingkatkan. Semakin ditingkatkan, akan didapatkan
ya rintangan dan hambatan tadi kepada Allah, dan mendidik tarbiyah ta'lim di bagian dari dakwah. Nah, bagian dari dakwah kita di Indonesia menghadapi hal yang sama. Tapi tidak perlu dihiraukan, terus berjalan, terus sampaikan ilmu. Ya, karena tugas kita apa? Menyampaikan ilmu. Ya. Berdakwah, balagh, memahal Rasul dan balaghul mubin. Ya. Baik. Kemudian perkara yang selanjutnya, sebentar dipastikan dulu. Jam 10 sampai jam berapa saya? Sampai selesai. Jam berapa selesai jemaah? Kalau kajian diserahkan kepada Ustaz sampai selesai, tidak selesai. Dia terus nyambung gitu. Kalau udah mulai bicara, kalau kayak mesin kereta udah berapa, semakin kencang larinya. Baik. Barakallahu fikum. Dan yang selanjutnya, ya. Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa namakan ahli sunnah wal jamaah? Ya. Ahli sunnah wal jamaah berarti orang-orang yang spesial di dalam bertemu dengan sunnah. Dia pelajari dengan sungguh-sungguh, dia perjuangkan, dia amalkan. Nah, berarti harus bersungguh-sungguh, ya, menelusuri jejak Nabi SAW, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana hidup dalam akidah, ya, akidah yang pegangan hidup, pelajari dengan sungguh-sungguh. Akidah Ahlussunnah. Dalam ya tentu landasan, landasan utama yaitu usul iman, ya, rukun iman ada, dan perkara pakai akidah lain. Ibadah bersungguh-sungguh mempelajari bagaimana tata cara ibadah Nabi SAW. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh mempelajari sunnah Nabi dalam akhlak dan adab etikanya. Ya. Jangan sampai sungguh-sungguh belajar ilmu tapi akhlaknya tidak baik, ucapannya tidak baik, bermuamalahnya tidak baik. Bukan itu al-sunnah. Nah, sungguh-sungguh belajar, maka ilmu yang dipelajari harus mewarnai ucapan, akhlak dalam bermuamalah sesama kita dulu. Ya, di sunnah ini. Ya. Kita jadikan diri kita cerminan bagi saudara kita dan saudara kita cerminan bagi diri kita. Kalau bercermin itu berapa kali setiap hari? Ya. Ada yang benjol sedikit ketahuan. Ya. Tuh. Ada yang tercoreng sedikit ketahuan. Seperti itu. Nah, bila kita cerminan dari saudara kita, saudara tercermin dari kita, berarti semuanya harus menjaga, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menyakiti, saling mencintai karena Allah. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis untuk semua kaum muslimin dan sangat spesial. Ahli sunnah adalah orang yang lebih berhak, lebih utama untuk
ya, mengamalkan hal itu. Saling mencintai karena Allah. Bila kita, syaitan membisikkan dalam benak pikiran kita untuk berbuat zalim, menyakiti saudara, ingat, ambil jarum tusuk daging kita dulu. Sakit atau tidak? Sakit? Tak sakit? Tak perlu darah? Sakit? Tidak, udah. Kalau sakit, hentikan. Jangan lanjutkan. Berarti sama saudara kita juga. Bila ditusuk dengan jarum, masa sakit. Dan luka yang disebabkan lisan lebih sakit daripada luka kena pisau. Betul? Maka jaga lisan. Bersama ahli sunnah harus bersasai. Nah, saling mencintai karena Allah. Nah, akhlak yang mulia pada tetangga, bersama kaum muslimin, akan pada muslim, pada tetangga kita. Ya, tutur kata yang baik, karena antara iman, antara akhlak dan iman memiliki hubungan yang sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlak. Nah, inna ahabbakum ilallah wa aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaq. Orang yang paling cinta Allah dan duduknya dekat dengan Nabi SAW di surga, ya, semoga kita dibagikan karunia dan nikmat tersebut, adalah orang paling mulia akhlak. Nah, jadi al-sunnah bahkan dalam hadis disebutkan, nah, anna Rasul su'ila an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannah wa qala husnullah husnullah. Sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa dan akhlak. Jadi ahli sunnah adalah orang yang berkasih karena Allah, perlu melembut, ya, saling mencintai, saling mengingatkan karena Allah, ya, karena itu yang bermanfaat. Adapun bila kita berkomunikasi, membangun relasi, ya, membangun hubungan bukan karena Allah, itu tidaklah bermanfaat di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu beberapa, ya, tausiah nasihat, maka bersabarlah, ya, bahwa ahli sunnah, kita bersyukur kepada Allah, kita juga Indonesia kendati sedikit dalam dakwah, laksana dakwah lebih terbuka, bebas. Jadi Malaysia di sini, tapi alhamdulillah, alhamdulillah juga banyak rintangan, banyak hambatan, tapi kita tidak peduli, terus jalan, ya, biarkan angin mengganggu, ya, tak perlu dihiraukan, tapi kita jalan dengan hikmah, dengan lemah lembut, terus tarbiyah, ta'lim, ya, berbagai sarana dakwah, media dakwah, televisi, radio, alhamdulillah. Nah, banyak rintangan. Dahulu sebelum dakwah sunnah ini berkembang, tak ada rintangan, tidak ada, ya, provokasi, tidak ada bermacam tuduhan-tuduhan, tidak ada. Nah, begitu dakwah berkembang, berbagai tuduhan itu adalah sesuatu yang sunnah Allah dalam dakwah. Jadi teruslah, ya, teruslah kita bersungguh-sungguh, ta'ala birri wa taqwa, dikhususkan waktu yang mulia, waktu yang berharga dan kita datang ke majelis ilmu, nah, bertanya, nah, dan mudah-mudahan para ustaz, ya, di madrasah Baitul Rahmah ini diberi kekuatan oleh Allah, taufik dan kesabaran dalam tarbiyah, dalam ta'lim,
Dan mudah-mudahan anak-anak Ustaz sekalian ya yang hadir pada kesempatan kali ini, Masya Allah, sampai saat ini Ustaz belum melihat yang ngantuk-ngantuk ya, Masya Allah, semangat semua ini. Nah, beginilah seharusnya ilmu. Kata Yahya bin Abi Kathir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Ilmu tidak boleh didapatkan dengan bersenang-senang. Ya, dengan bersenang-senang ilmu tak dapat. Badril mazid baju sungguh-sungguh terlebih-lebih. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu sesungguhnya ucapan hati. Ya, mudah-mudahan masuk ke dalam hati itu. Ya, dan kalam idza kharaja min al-qalbi waqa'a fil qalbi. Ucapan ya bila keluar dari hati, insya Allah masuk ke dalam hati. Nah, tapi kalau dari lisan masuk sini, baru masuk langsung keluar. Nah, mudah-mudahan ya sedikit bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan ya, atas kekurangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, hidayah, dan jadi kita orang istiqomah di atas sunnah, dan diberikan kesabaran di dalam berpantau dengan sunnah. Karena di sunnah orang-orang yang asing di zaman sekarang ini dan setiap saat, maka modal utama dalam menjalani hidup dalam keterasingan adalah sabar, as-sabr. Nah, Allahumma amin. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ustaz, bila ada yang ingin ditanyakan ya, tapi pertanyaan yang ringan-ringan saja, yang berat-berat nanti saya Yunus yang menjawab. Tafadhol. Pertemanan Ustaz dulu, ada yang ditanyakan? Ya, tak bisa bahasa Melayu, bahasa Arab. Tak bisa. Kalau bisa itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia tak bisa. Kalau di sini tak boleh ya. Kalau tak boleh bahasa Arab, ya bahasa Melayu. Fadhol. Ada pertanyaan? Fadhol ya. Sebutkan nama dulu, baru pertanyaan. Bil Arabia? Siapa nama? Umair. Numair. Masya Allah. Tafadhol. Mahu soal ya waladi. Apa pertanyaan? Dakwah orang kafir. Aku yang masuk Indonesia. Berdakwah kepada orang kafir. Masya Allah. Ini Umair udah mulai berdakwah nih. Ya, udah mulai berdakwah ya. Insya Allah. Baik. Ya, sudah punya semangat berdakwah. Jadi kalau berdakwah kurang kata ini. Sebelum berdakwah, ya belajar sungguh-sungguh dulu. Belajar. Kemudian nanti selepas belajar dapat ilmu. Kita sampaikan ilmu dakwah kepada dan muslim. Ya. Ada tahapan-tahapan ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama ya, karena manusia ini semua adalah diciptakan untuk ibadah, alhamdulillah, ya kita sampaikan, kita ingatkan mereka tentang tujuan hidup. Hidup bukan hanya makan minum. Kalau makan minum seperti hewan ternak, sama, tak ada bedanya. Saya makan minum, jadi tujuan hidup. Tujuan hidup ibadah pada Allah Sang Pencipta. Bila mereka tidak meyakini ada Tuhan, ada Allah, ya kita ajak mereka berpikir. Lihat alam semesta ini, ya alam semesta ini
matahari terbit timur, tenggelam di barat, malam siang jadi berganti, malam hari ada bulan, kemudian ya semua galaksi, planet-planet galaksi yang bintang semua berjalan pada porosnya, tak ada yang tabrakan. Alam ini indah sekali. Mustahil bila alam ini terjadi tiba-tiba saja muncul. Ya. Jadi diajak berpikir. Begitu juga diajak mereka berpikir tentang diri sendiri. Apakah manusia mengadakan dirinya, menciptakan dirinya? Tak mungkin. Karena dia sebelum ada, tidak ada. Bagaimana bisa mengadakan yang tidak ada, mengadakan yang ada? Mustahil. Betul? Atau mereka diciptakan tanpa ada sang pencipta? Mustahil. Ya, tiba-tiba muncul. Maka pasti ada sang pencipta, itu Allah. Nah, maka disampaikan ya hal yang mendasar seperti itu. Kemudian juga termasuk berdakwah adalah berbuat baik pada manusia. Ya, bila dia tetap tetangga kita, ya kita bagaimana memberikan hak tetangga tadi. Karena non muslim, orang kafir tidak beriman, kita tetangga kita, bagaimana kita ta'liful qulub, ya, dan bertutur kata yang baik, berakhlak yang mulia. Kalaupun dia sakit boleh jenguk, boleh, ya. Tapi kalau sudah mati tidak boleh didoakan keampunan dan maghfirah, ya. Tapi bila dia sakit boleh jenguk, didoakan. Rasul tak kalah mendengar seorang anak Yahudi yang sakit, beliau datang, kemudian mengajak anak tadi, ya, la ilaha illallah. Si bulan tadi, anak tadi melihat kepada ayahnya, ya, seperti diminta izin pada ayahnya. Kata ayahnya, ya bunai, ati Abul Qasim, wahai anakku, taati apa itu aja oleh atau yang disampaikan Abul Qasim itu Muhammad SAW. Ya, karena dia tidak meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi kita doakan semoga Allah menyembuhkan. Ya, doakan hidayah bagi dia, hidayah, ada Allah. Nah, tak masalah. Baik, tapi tidak boleh ikut ibadah dan tradisi mereka, masuk gereja, masuk apa lagi, tak boleh. Ya, untuk ikut perayaan hari raya mereka tak boleh. Nah, Wallahu a'lam. Masih ada yang lain lagi insyaallah, tapi ya belajar dulu yang banyak ya, langsung sungguh-sungguh insyaallah sampai itu ya bisa berdakwah ya dengan ilmu dan penuh dengan bijaksana dalam melakukan. Ada lagi bertanya? Oh, Masya Allah. Tapi siapa dulu nih yang bertanya? Anta awalan ya awalan ditawakal. Setelah itu Pak, tadi angkat tangan ya? Nggak, mau bertanya? Atau mau ditanya? Ya, saya pemilihan tadi. Ya, apa pertanyaannya? Saya Iman Syamil. Apa? Iman Syamil. Iman Syamil. Iman Syamil. Iman Syamil. Iman yang iman kamil Syamil ya. Masalah iman. Sebentar, Ustaz tanya dulu. Apa itu keimanan? Iman itu apa? Percaya. Percaya saja. Yakin, percaya, sama. Ada beda. Al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Apa lagi?
amal arkan melaksanakan mengerjakan dengan anggota badan apa lagi? Ya salam, ya iman, masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, 6 keimanan, keyakinan, yakin, diucapkan, dilaksanakan. Jadi kita ucap yang banyak, iman kita, baca Al-Quran, keimanan, berzikir, keimanan, mengajak pada kebaikan, keimanan, amal nahi mungkar, keimanan. Nah, memberikan nasihat, keimanan. Nah, ya, boleh sekarang pertanyaan. Bagaimana untuk istiqomah dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan? Allahu Akbar. Pertanyaan luar biasa. Ini pertanyaan bukan apa? Sekarang kelas berapa? Setengah 4. Setengah 4 itu sama dengan 4. Dan Thanawiyah. Ya, Qabla al-Kulliyah. Mutawassithah. Sama istilahnya Thanawiyah juga. Ya. Thanawiyah di Al-Arabiyah itu adalah apa namanya? Aliyah ya. Mutawassit. Jadi mutawassithah. Tingkat SMP ya. Sekolah menengah atau SMA sekolah, masya Allah. Iman, barakallahu fiik. Pak, apa pertanyaan anak tadi Pak? Iya. Istiqomah luar biasa pertanyaan kita. Masa ini pertanyaan itu luar biasa. Ya, kita harus apresiasi ini. Alhamdulillah ya. Pertanyaan yang luar biasa. Ya, bagaimana cara kita bisa istiqomah untuk ketaatan, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Begitu kan? Ya, pertanyaannya itu ya. Baik. Pertama, ya, yang wajib diketahui bahwa ketaatan itu ada 2 bentuk. Pertama, melaksanakan perintah, dan yang kedua, meninggalkan larangan. Itu namanya ketaatan. Ibadah itu 2 secara umum. Kita melaksanakan perintah Allah adalah ketaatan. Meninggalkan larangan itu adalah ketaatan. Nah, maka Rasul mengatakan, wa ma amartukum wa ma nahaitukum anhu bijtanibu wa ma amartukum bihi fa'tul masalah. Apa yang aku larang aku cegah, dilarang lagi tinggalkan. Dan apa yang diperintahkan lagi laksanakan. Keduanya adalah ketaatan. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diajarkan Rasul, yang dibawa oleh Rasul, diajarkan, terima, laksanakan. Yang dilarang, dijaga, ditinggalkan. Jadi ketaatan itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah bernilai ibadah bila dilaksanakan dengan 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul. Dan meninggalkan larangan akan menjadi ibadah pertama dengan niat yang tulus dan bermaksud meninggalkan, bukan karena tidak ada kesempatan. Ditinggalkan mencuri tapi karena ada ustaz yang melihat, dipasang CCTV, begitu yang mengambil sesuatu barang orang lain, benda orang lain mengambil, tapi ada CCTV, tak jadi, tinggalkan lagi, tak bernilai ibadah. Tak bernilai ibadah. Karena ditinggalkan bukan karena Allah, tapi karena takut pada CCTV yang melihat mereka mendokumentasikan. Dia berucap jujur, kenapa? Ingin dapat nilai dari ustaz, dapat mumtaz nilainya. Tapi kalau tidak dapat ustaz, dia berkata bohong, ucap bohong, tak ibadah. Jadi meninggalkan maksiat untuk ikhlas karena Allah dan betul-betul diniatkan, memiliki niat sengaja meninggalkan. Nah, makanya 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat di antaranya siapa? Seorang pemuda yang diajak
oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, punya harta untuk berbuat zina. Tapi lelaki tersebut menolak. Inni akhafullah, kita kepada Allah. Takut kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan mendapatkan naungan di akhirat. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Yang pertama, ya, berdoa kepada Allah. Poin yang pertama, doa, ya, karena keistiqomahan dalam beramal tergantung kepada keistiqomahan hati. Bila hati telah istiqomah, maka seorang akan istiqomah. Dan hati kita di tangan siapa? Allah. Inna asabi'al ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia berada di antara genggaman jari jari tangan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. In sya'a aqama, in sya'a zaqahu. Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, jadi istiqomah, lurus. Bila Allah menghendaki, menyimpang, sesat hati tadi. Ya. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al-jasadu kullu, idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Ada sumber darah ya, dalam jiwa manusia, diri manusia, dalam tubuh manusia. Bila ini sehat, baik istiqomah, maka akan baik sehat istiqomah anggota badan. Yang pertama, berdoa, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, untuk istiqomah menuntut ilmu agama. Bagaimana seorang bisa melaksanakan kebenaran? Dia tidak tahu itu kebenaran. Bagaimana dia meninggalkan kejahatan kalau dia tidak tahu itu satu kejahatan? Kaifa yattaqi man la ya'rifu ma la yattaqi? Bagaimana bertakwa tapi tidak tahu apa yang dilakukan dalam ketakwaan? Jadi harus belajar ilmu agama tentang kebaikan dan kejelekan. Kebaikan untuk diamalkan, kejelekan untuk ditinggalkan. Ilmu agama. Yang ketiga, istiqomah, ya, mencari sahabat yang baik, bergaul, berteman dengan orang-orang yang baik. Di mana kita tahu orang yang baik? Ya, orang yang baik tempatnya di madrasah, di sekolah, masjid, surau, gitu. Bukan tempat diskotik, bukan tempat yang di sana, bukan kafe tempatnya. Ya. Di mana tempatnya? Ya, masjid, muslimah, orang majlis ilmu. Nah, bila kita melihat ini orang hadir sholat berjamaah, ini indikator majlis ilmu. Tambah lagi, kemudian kita lihat lagi siapa teman-temannya, orang-orang yang baik. Nah, itu teman yang baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-ma'u ala dini khalili. Seseorang tergantung kepada agama teman. Ya. Maka perhatikan kata Nabi, diperhatikan siapa yang dekat teman. Dalam hadis yang lain, matal jalisus salih wal jalisus su', ya, kamathali hamil misk wa nafiqih. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik seperti penjual minyak wangi dan mati besi. Minyak wangi harum atau busuk? Harum. Dapat aroma yang harum, bisa membeli atau dapat hadiah. Betul? Kalau pergi ke tempat-tempat toko apa jual parfum itu, apa kewangian, akan dihadiahkan. Tapi kalau pada besi ada pompa api, percikan bunga api yang keluar, baunya busuk, asap, atau di baju, bisa juga akan percikan bunga api, ya, kena pakaian, bisa tembus, bisa terbakar. Itulah perumpamaan.
Nah, betul sekali. Dan yang terakhir, pada kesempatan ini yang terakhir ya, banyak sebab-sebab istiqomah. Yang selanjutnya, meninggalkan semua sarana, prasarana dan jalan-jalan, menutup jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Ya, apalagi di zaman sekarang di dunia apa namanya? Medsos. Tak tahu di sini, di sana ya, dikenal dengan dunia maya. Di sini dunia apa? Sama juga, sama dunia maya. Kenapa maya? Karena ada yang nyata. Yang nyata apa? Ini yang nyata. Kata orang offline, ada online, kan begitu. Media macam-macam, sosial media. Nah, itu lebih dahsyat. Tak perlu waktu berlama-lama, sekejap saja. Saya persingkat semuanya, betul. Untuk menjalin relasi, persahabatan, pertemanan, cepat sekali, sedunia temannya. Nah, dan bila kita tidak selektif, tidak bijak, kita akan terjerumus dalam pertemanan yang tidak baik, membuka sarana-sarana pertengkaran yang tidak baik. Nah, dan betapa banyak manusia yang celaka, yang menyimpang, yang sesat disebutkan berbagai media tadi. Dunia nyata, tidak nyata, tapi nyata reaksinya. Itu nyata sekali. Cara ucapan, berucap, cara berinteraksi, cara berpakaian, tanpa pergaulan, sehingga kita ini dekat tapi terasa jauh. Betul. Kalau yang duduk masing-masingnya tidak mengenai kiri kanan ke kiri, tidak saling menyapa karena sudah hidup bersama dunia maya. Terjadi kegersangan dalam hidup. Nah, maka itu 4 hal yang mendasar. Pertama tadi apa? Berdoa, mulai ini lagi apa? Sahabat yang baik. Kemudian tutupi, tinggalkan ya prasarana atau sarana atau jalan yang menjerumuskan ke dalam hal ini. Bismillah, dengan 4 perkara tadi ya, kita bismillah istiqomah dan ketaatan ya. Nah, satu lagi ada tambahan. Ini kalau udah dapat ya terus muncul terus ya. Satu lagi, terus memiliki ya rasa cinta dan takut kepada Allah, penting sekali. Dalam hati. Ditambah lagi hadirkan makna muraqabah, pengawasan, ada CCTV 24 jam. Ya, setiap saat dipantau. Siapa yang mantau? Allah. Hadirkan itu. Keagungan Allah, rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, pengawasan Allah, biidznillah. Itu adalah pegangan hidup yang paling. Nah, Wallahu a'lam ya. Sepertinya mungkin harus dicukupkan. Ya, tidak boleh tambah lagi. Kita cukupkan sampai sini. Ya, mudah-mudahan lain kesempatan ya bisa datang ke sini lagi ya, bersama dengan jemaah para tua saudara seiman seakhir dan sunnah jamaah yang kembali atau kita berdoa pada Allah agar kita selalu istiqomah, dan secara khusus anak-anak ustaz yang saya cintai ya, murid-murid sini istilahnya murid atau santri, murid belajar ya, nah murid atau pelajar Baitur Rahmah ya di surau Hidayah ini, semoga ya dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama
menjadi anak yang soleh, pemimpin umat pasti akan datang dengan ilmu, akhlak, dan juga dengan kesolehan mereka. Terus belajar, ya, terus tanpa ya ada rasa bosan, insya Allah. Kemudian teruslah juga menjadi orang yang akhlak mulia kepada para ustadz, ya, itu guru kita. Siapa yang tidak muliakan gurunya, maka tidak berkah ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, demikian. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahyina ala at-tauhid wa sunnah وأعدنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ألف بين ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجعلنا من الإخوة متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.